ونرمل بنت مهد وصولهم وفروئهم أن الله درجات في الجنة ويكاثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النيات الصالحة وبالنيات الشفاء على كل داء كما نوى سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amina ya rabbal alamin amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, taslim pahan rahmat karunia serta hidayahnya pula pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan dalam keadaan yang diridhai, dirahmati oleh Allah sehingga wafatnya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mukminin wal mukminat hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan kajian kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada kitab Arba'in Nawawi yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Latif Al-Jurdani Ad-Damyati Asy-Syafi'i, masuk ke dalam pembahasan maratibul khalqi fit tafdhil, menerangkan tentang kedudukan manusia di sisi Allah yang paling mulia itu siapa. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Hanya saja ada beberapa pembahasan yang belum diselesaikan, yaitu perkara adat istiadat kita di bulan Syawal, yaitu halal bihalal. Mungkin sebagian yang belum hadir atau kemarin pertemuan pertama 2 minggu yang lalu belum sebanyak ini orangnya, karena sebagian dari masyarakat ada yang baru pulang kampung, baru kembali lagi. Mudah-mudahan bisa istiqamah dan terus-menerus melaksanakan daripada menuntut ilmu agama ini. Amin ya rabbal alamin. Halal bihalal kemarin kita sudah jelaskan, itu perbuatan yang sangat baik, perbuatan yang sangat dianjurkan, karena di dalamnya memiliki daripada kesunahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu silaturrahim, menjalankan tali kasih sayang, tenggang rasa, toleransi, dan memupuk solidaritas
dalam berinteraksi dalam sosial. Silaturahim sudah kita jelaskan ada 3 faedahnya, walaupun tidak semua kita sebutkan. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dan Imam As-Samarqandi itu disebutkan ada 10. Cuman di pertemuan yang lalu kan kita ringkas saja. Ada 3 keutamaan halal bihalal, yaitu memanjangkan usia dalam keadaan berkah, kemudian menambah daripada rezeki, kemudian yang terakhir mengetahui karakteristik seseorang, bagaimana caranya, yaitu silaturahim atau berkunjung kepada orang tersebut. Akan tetapi dalam adat istiadat kita justru realita yang terjadi terbalik. Halal bihalal itu kan dimaknai oleh para ulama secara universal atau secara umum, yaitu memperbolehkan sesuatu yang memang diperbolehkan dalam syariat. Boleh tanda kutip berarti bukan selalu sesuatu haram juga masuk. Enggak. Yang boleh itu yang memang disyariatkan, yang ada label musyabbah, diperbolehkan, mubahat yang diperbolehkan. Makan, minum kan ketika Ramadan haram. Tapi ketika sudah masuk bulan Syawal, makan, minum boleh lagi. Bukan berarti haram. Illa kecuali ada yang qadha dan ada yang nazar. Maka puasa tersebut harus dilakukan lagi atau dikembalikan lagi. Maksudnya bukan kembali Ramadan, tapi dibalikkan qadhanya atau nazar daripada puasanya tersebut. Lantas makan minum boleh dalam syariat. Bulan Ramadan enggak gibah, enggak berdusta, enggak janji palsu, enggak berkelahi, enggak gosip dan lain sebagainya. Bukan berarti bulan Syawal boleh. Oh, halal bihalal berarti semalam bulan Ramadan kalau sini balik lagi. Lah, bukan seperti itu. Yang diperbolehkan itu yang memang dalam syariat dalam kategori mubahat, boleh. Bukan sesuatu yang nantinya ampun maaf haram atau yang dimakruhkan. Makruh mungkin ada sebagian yang khilaf. Kalau misalnya tidak ada sifat wara, mungkin khilaf juga makruh akan terlaksanakan. Tapi yang haram ini jangan sampai dilakukan. Bulan Ramadan tidak boleh gibah Ustaz, halal bihalal boleh dong? Enggak. Ustaz bolehkah salaman bukan jenis? Nah ini nanti akan kita bahas nih. Kemarin ada yang belum selesai, yang ketiga kalau nggak salah. Watahawanu bisukutil maidah, nanti kita akan sebutkan. Halal bihalal justru ketika realita terjadi dalam masyarakat kita, justru 3 awal ya, 3 halal bihalal yang 3 menambah rezeki, menambah umur panjang, kemudian mengetahui karakteristik seseorang, itu berubah maknanya, bahkan berubah niatnya. Justru yang dilakukan ketika halal bihalal justru cenderung kepada halal biharam, memperbolehkan sesuatu yang haram. Apa saja yang haram tersebut? 3. Yang kemarin belum sempat nyatat, yang belum sempat mengetahui, ini mumpung ada live streaming juga, nanti perlu dikaji lagi. Kenapa? Kalau 3 ini selalu dilaksanakan, ampun maaf, bukan kita sebut percuma, tapi sia-sia. Kalau sia-sia itu mungkin insya Allah ada aja lah manfaatnya, tapi kalau percuma berarti nggak sama sekali. Sia-sia itu maksudnya apa di sini? Perbuatan yang kita lakukan itu efeknya kepada diri kita justru bukan sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang justru nambah kemaksiatan di halal bihalal tersebut. Apa hal tersebut? 3. Yang pertama, musafahatu bighairi mahram. Ini sudah kita bahas. Cuman khilafnya kan menurut ulama siapa yang memperbolehkan, siapa belum kita sebutkan. Yang pertama yang dilaksanakan dalam halal bihalal yang menjadi maknanya halal biharam, yaitu berjabat tangan dengan bukan yang mahram. Bukan yang mahram ini secara umumnya yang tidak bisa kita nikahi itu mahram. Bapak, ibu, terutama kakak kandung itu tidak bisa dinikahi, itu mahram kita. Kemudian kemarin 3 itu pembahasannya. Mahram itu ada 3. Mahram karena sebab nasab, mahram karena sebab susuan, mahram karena sebab pernikahan. 3 ini boleh kita sentuh. 3 kategori ini boleh kita sentuh. Contoh, mahram karena nasab, boleh kita bersalaman? Boleh. Batal tidak wudunya? Tidak. Haramkah tidak atau khalwat di dalam suatu ruangan? Tidak. Siapa dia? Kakak adik kandung kita. Saya laki, punya kakak perempuan atau adik perempuan, boleh saya salaman? Boleh. Boleh saya khalwat satu ruangan atau satu tempat berduaan dengan adik kandung, kakak kandung sendiri? Boleh, kecuali nanti jatuhnya adik tiri.
Nah, adik tiri bukan. Sepupu, nah itu bukan juga. Nah, Ustadz, ulun semalam berkumpulan ulun sepupu, semuanya ulun salimi, ujar mama salim. Apa ini sepupu ikam? Padahal sepupu itu bukan mahram. Jadi bagaimana selama ini salaman dengan sepupu? Kalau nggak tahu hukumnya, yaitu saya juga bingung mau memberikan hukumnya. Kok bisa nggak tahu itu loh? Kenapa nggak tahu? Karena sebab nggak mau cari tahu, atau sudah tahu tapi masa bodoh dengan hal itu. Pura-pura nggak tahu. Lek wong Jawa itu katanya bodoh-bodohan. Ya. Tapi ampun maaf Pak, Bu, walaupun sepupu itu dekatnya luar biasa sama bapak ibu, tetap dalam kategori mahram, dia nggak mahram. Dia bukan saudara kita dalam segi nasab, dalam segi rodoah, atau dari segi muasarah perkawinan. Jadi bagaimana? Diakalani nanti kalau sama sepupu pakai sarung tangan. Isba alasan aja pian kena cacar kah apa segala macam, daripada dalam redaksi hadis Imam Tabrani disebutkan bahwasanya lebih baik ditancapkan besi dari kepala, kata Nabi, daripada harus menyentuh daripada kulit orang yang bukan mahram kita. Itu Nabi yang memberikan memberikan gambaran, bukan Ahmad Jalani, bukan Nabi. Cuman kan sekali lagi, Ustaz kata Nabi hadisnya sahih atau enggak, terserah sudah. Tapi kita kan sebutkan saja. Hanya saja halal bihalal itu bisa berubah maknanya halal biharam karena sebab pertama itu tadi, bersentuhan yang bukan mahram. Mahram pertama karena nasab, mahram yang kedua karena radha'ah atau persusuan. Sudah kita sebutkan kemarin ya. Sedikit ringkasnya, saya menyusu minta ASI sama ibu saya, ibu nyusui saya. Kemudian ibu ngadopsi anak di panti asuhan umurnya 2 tahun di bawah. Under 2 tahun berarti nggak boleh 2 tahun sehari, 2 tahun selebihnya nggak boleh. 2 tahun ke bawah, kemudian disusui sama ibu saya sebanyak 5 kali atau sampai dia kenyang, atau diberikan ASI seharian full anak itu tadi. Maka anak ini bukan saudara saya secara nasab, tapi saudara saya secara susuan. Boleh saya bersentuhan dengan dia? Boleh. Misalnya yang diadopsi ibu saya perempuan, umurnya 2 tahun ke bawah, disusui sama ibu saya. Kalau 2 kali aja susuannya Ustaz, kemudian diambil lagi, bukan mahram. Yang seharian atau 5 kali sampai kenyang bayi itu tadi, baru ketika dia dewasa, umurnya balik, dia perempuan, saya laki-laki, saya jabat dia, mahram. Boleh saya jabat? Boleh. Boleh saya khalwat dalam satu ruangan? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau sudah jadinya syahwat. Bungas juga ini saudara susuan ulun nih, duduk di higanya, nah dilirik aja terus. Itu bukan haram karena sebab khalwatnya, bukan sebab karena satu ruangan atau satu rumah, bukan, karena syahwat yang timbul pada dia tadi. Jadinya bagaimana? Dipisah. Nah yang seperti itu tadi jalurnya rodoah, susuan. Boleh kita sentuh? Boleh. Kemudian yang ketiga, jalur muasarah atau jalur menikah. Ulun nikah lawan bebinian. Kada masuk kategori laki-laki nikah sama laki-laki, nggak ada. Perempuan nikah sama perempuan, kemudian bapaknya si perempuan mahram, lah, nggak. Saya nikah sama perempuan. Perempuan ini punya ibu, punya bapak. Ibu mertua saya itu mahram saya kalau sudah saya dukhul anaknya. Dukhul itu apa? Sudah ampun maaf berinteraksi ranjang. Nah itu seorang istri kalau sudah didukhul maka ibunya jadi mahram saya. Boleh satu rumah sama mertua? Boleh. Boleh bersalaman dengan mertua? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau jadi film mertua adalah maut. Nah itu bahaya sekarang kan. Ada mertua tuh bungasnya luar biasa, kalah produksinya. Yang ampun produksi lebih jos misal. Itu ada tuh filmnya tuh, ampun maaf. Nah, yang seperti itu bagaimana menanggulanginya? Jangan satu rumah, dengan catatan ibu mertua tidak jauh cantik dari anaknya. Ampun maaf. Yang ini juga termasuk ini adab akhlak seorang istri kepada suami. Tazayyun lizaujah, berdandan di hadapan suami itu wajib untuk perempuan. Ini enggak kan ya? Kalau di rumah kan dasternya bolong-bolong kadang, dasternya robek. Jangankan pakai parfum Ustaz,
minyak goreng baunya aja dari sana sampai sini keciuman. Boro-boro mau beri parfum, mau berdandan. Kadang saya sudah berdandan aja, laki saya bilang, cantik enggak mbak? Biasa aja. Tambah jadi bebiniannya kada mau berdandan. Yang terbalik itu di masyarakat kita apa? Berdandannya ketika undangan. Wah, bajunya baju Arab, abaya Mesir, abaya Saudi, abaya sampai rumah, abaya di rumah abaya ya pasar malam ya, 25 35 carik buang, 35 45 buang ya. Itu terbalik sebenarnya. Maka dari itu ketika si istri nggak bisa tazayun, tidak bisa bersolek, tidak bisa berdandan, maka datanglah setan apa mempengaruhi. Lihat mamaknya si fulan tuh bunga sebenar, maka mamaknya umur 40 under ke bawah, 40 39 38, kata kita tuh Mahmud ya, mamah muda. Mamah muda itu berdandan ya umur 40 tuh gincunya lebih habang dari anaknya, bedaknya anaknya 2 cm, mamanya 5 cm. Bungas yang kayak di film-film yang pian lihat itu, ampun maaf, yang jadi bintang film Wulan Guritno, kada kayak apa, kada kesumset yang menantu tadi. Maka bagaimana? Ini ditanggulangi. Tapi bolehlah kalau bersalaman dengan mertua yang perempuan, boleh. Yang jadi masalah nanti kalau satu ruang, satu rumah, kemudian si perempuan kita, istri kita tidak jauh cantik dengan mertua. Ini tidak boleh di satu rumah kan? Tidak boleh dalam satu rumah, apalagi sampai syahwat dengan ibu mertua. Ini bahaya. Jadi bagaimana? Ditanggulanginya seperti itu. Kalau nggak mau ngekos, kontrak. Kalau ada uang beli rumah, nggak ada, ya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, latih itu dengan hadir majelis taklim, banyak-banyak ibadah kepada Allah, wabil khusus untuk berpuasa banyak-banyak, karena puasa itu bisa menghilangkan daripada syahwat. Baik. Kemudian yang ketiga, ya sudah, nasab karena sebab susuan, karena sebab pernikahan, ini aja yang boleh disentuh. Sepupu nggak boleh, anak tiri nggak boleh. Bapak nikah sama perempuan punya anak tiri misal, boleh saya sentuh? Nggak boleh. Nah, yang berbeda kalau kita nikah sama janda, atau yang janda nikah sama si duda, punya anak tuh kan. Bagaimana hukumnya si ayah tirinya ini? Kapan boleh disentuh? Ketika sudah dukhul ibunya. Boleh disentuh ini anak tiri ini. Ini saya mudah janganlah ya. Jangan saya. Ini masalahnya live streaming. Kalau ada istri saya ngelihat bahaya nanti, contohnya saya nggak enak. Ada si A, istrinya meninggal, nikah lagi dengan janda anak 2. Iya betul, anak janda anak 2. Ayah ini apalagi anaknya dua-duanya sudah bujang, sudah bahasa kita sudah balik, umur 9 tahun lebih lah ya. Suami ini nikah sama janda ini, anak ini jadi mahramnya nanti ketika kapan? Ketika sudah interaksi kasur, interaksi ranjang, si laki sama si janda ini tadi sudah dukhul, anak ini jadi mahram, boleh disentuh. Cuman kalau belum didukhul, belum ada interaksi ranjang itu tadi, si suami pas mau masuk kamar ngelihat anaknya seksi, waduh salah pilih ini bah. Oh mama kenapa ndak anaknya? Misal ternyata langsung firok tuh cerai. Saya cerai kamu 3. Kenapa bang? Nggak apa-apa sudah, ada alasannya. Kenapa? Nggak apa-apa, ini yang lebih cantik. Lu anak saya? Iya, besoknya nikah sama anaknya. Boleh? Boleh. Tapi secara adat itu kejam. Kejam itu Pak. Berarti tidak secara langsung menyebut pabriknya aja jelek, tapi produksinya bagus. Tapi kalau misalnya secara syar'inya boleh nggak seperti itu? Boleh. Tapi perkara halal, perhatikan baik-baik, perkara halal yang paling dibenci dalam syariat adalah firaq, cerai. Halal boleh, cuman paling dibenci kehalalan itu. Bahasa kita tuh halal yang paling rendah derajatnya itu adalah cerai. Dengan syarat jangan dicerai ketika haid atau jangan dicerai ketika dalam keadaan hamil. Diceraikan dalam keadaan tersebut haram. Nah tagang sidin, hati-hati dicerai lah.
Tapi jangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan daripada umur kita, diberikan oleh Allah sakinah mawaddah warahmah keluarga kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. 3 itu saja yang mahram tadi, Pak, Bu. Selain itu enggak. Saya punya tetangga 10 tahun makan beimbai, mancing beimbai, yalah, makan apa bahasa kita tuh ketemu keluarga, saling tukar pikiran dan lain sebagainya. Mahram lah? Enggak. Walaupun 10 tahun bertetangga, bukan mahram. Saya punya tetangga ibu-ibu. Nah, saya salaman misal enggak salaman gini lah ya. Saya salaman gini. Bagaimana hukumnya? Haram. Inda Syafi'i wal Maliki. Menurut pandangan atau pendapat ulama kita Imam Syafi'i dan Imam Malik. Mu'tamad haram tanpa syarat. Tapi furuknya sebagian daripada ulama yang memegang madhab Imam Syafi'i dan Imam Malik memberi syarat nanti, termasuk daripada Imam Hambal dan Imam Hanafi. Perhatikan, jadi nanti jangan kaget, Bapak Ibu jangan kaget, di luar ternyata ada kok ustadz memberikan tangannya kepada anak murid, ada kok ustadz memberikan tangannya kepada ibu-ibu jamaah, ada kok ustadz kiai, habib, ulama memberikan tangannya tanpa satir, tanpa hail kepada orang-orang yang bukan mahramnya, ajnabi, perempuan biasa seperti itu. Mana dalilnya ini? Yang pertama tadi kita ambil dalilnya dari Imam Syafi'i dan Imam Malik. Mu'tamad jelas dan mereka mengatakan haram hukumnya bersalaman dengan seseorang yang bukan mahram. Bukan mahram. Titik. Tapi furuknya, cabang daripada pendapat tersebut ada dari Imam Hanafi dan Imam Hambali. Bolehkah kita bersentuhan dengan orang yang bukan mahram kita? Boleh dengan S dan K. Apa S dan K? Syarat dan ketentuan. Apa syarat dan ketentuannya? 2. Bolehkah saya pegangan atau bersentuhan dengan tetangga saya? Boleh. Menurut Imam Ahmad bin Hambal dan juga Imam Hanafi. Tapi dengan syarat dan ketentuan. Apa syarat ketentuannya? Pertama, yang disentuh al-kabair, orang yang dewasa atau masyayikh, orang yang sudah lanjut usia. Saya punya tetangga ibu-ibu umur 50, 60, jangankan begincu, beparfum aja jarang. Atau ampun maaf, di depan rumah sudah menggigit sirih, apa bahasa itu, menginang, kuning gigi sidin lo, nah aja sidin di muka rumah, sudah tua dan ampun maaf keriput, bahasa kita tuh keriput sudah tunggal itu kulitnya. Kemudian dengan syarat yang kedua, bi ghairi syahwah, tidak disyahwati. Sudah dia besar, kemudian tidak disyahwati. 2 kategori ini, kalau ada orang yang memiliki 2 kategori ini, maka boleh kita sentuh. Orang dewasa yang lanjut usia, kemudian tidak lagi untuk disyahwati. Ada nenek-nenek di sebelah rumah ulun, sudah tua umur 70, berjalan pakai tongkat, melihat kada hawas, kada melihat tuh masih raba-raba. Datang saya, "Nek, oi, siapa ikam?" Jilani mana? Padahal orang sebelah rumah juga, tetangga seorang sebelah rumah. Baru ingat aku pikunan. Nah, yang seperti itu kita sentuh, bulak balik gini, Bapak. Asal jangan pian balik sampai smackdown itu jangan. Salim. Nah, bolehkah? Boleh. Tapi yang jadi masalah S dan K itu dilanggar. S dan K tadi, syarat dan ketentuan itu ada yang dilanggar. Walau salah satunya. Contoh, tidak disyahwati, tapi mudah. Pahamlah? S dan K ini dua-duanya harus terpenuhi. Jangan salah satunya. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, tidak boleh. Contoh, ada anak usia 17 tahun. Yalah, perempuan. Semua perempuan tuh cantik, nggak ada yang jelek. Cuman akhlaknya nanti yang dilihat. Itu baru peringai yang buruk. Dilihat ini perempuan cantik, umur 17. Bukan besar kan ya? Maksudnya bukan usia lanjut, bukan usia 17. Tapi bighair syahwah katanya. Tanpa syahwat misal. Yang bilang tuh dilihat.
Yang ngomong seperti itu dilihat. Ini S dan K-nya tadi, syarat dan ketentuan itu berlaku kalau dua-duanya terpenuhi. Cuman nanti ada pelaku, ada korban. Pelakunya dilihat. Ada orang bersalaman dengan umur 17 tahun. Baru dia mengatakan ana bighairi syahwah, saya tidak ada syahwat. Salah satunya kan masuk tuh tanpa syahwat. Tapi yang disalimi, yang diajak berinteraksi musafa tadi anak-anak yang masih usia rentan, masih usia yang masih remaja. Bagaimana dilihat pelakunya? Yang bersalaman tadi yang mengatakan saya enggak syahwat, punya anak enggak? Punya. Berarti enggak diterima. Kenapa? Kalau bighairi syahwah maka enggak punya anak. Kenapa? Kalau enggak syahwat enggak mungkin memproduksi anak. Pahamlah sampai sini, Ben? Kalau ada orang mengatakan saya ndak syahwat, sudah punya istri kah? Sudah, ba'anak alhamdulillah ba'anak, kada diterima. Kenapa? Dia mengatakan tidak ada syahwat, tapi punya anak, berarti ada produksi dan ada syahwatnya itu. Yang nggak ada syahwat, mohon maaf, saya nggak syahwat kok. Loh, bapak sudah punya istri? Nggak ada. Bapak nggak suka perempuan? Saya suka. Cuman kenapa nggak nikah? Saya ibadah sama Allah, saya nggak syahwat sama sekalipun. Orang seperti itu boleh saja diterima, cuman dilihat lagi kalau misalnya sama anak remaja jual pencicilan, enggak diterima juga. Dia dapat salim naklah, nasih. Cair di sini. Walid, Dewi mau sama Walid ya. Bahaya ini. Walid ini. Seperti itu bagaimana? Tetap haram. Tetap haram. Cuman nanti kan dilihat nih. Yang pelaku tadi kalau seperti itu, sekarang korban, misal si Dewi dengan Walid tadi, ya Dewi Walid, ya kah Dewi kah Walid? Walid itu yang tua, kabair misal, sudah tua, sudah lanjut, kayaknya Walid tuh usia 60-70. Tapi kalau yang jadi sasaran pelakunya itu laki-laki, saya yakin laki-laki ini umur berapapun masih bisa produksi dia. 70, 80 masih kuat. Yang jadi masalah kalau yang jadi korbannya itu perempuan. Maka bisa aja dijadikan tidak disyahwati atau sudah besar tidak bakal disyahwati. Tapi kalau lelaki susah, kita mau mencari lelaki yang nggak ada syahwat tuh susah. Susah. Hatta yang duduk di sini ini syahwatnya juga ada, yang mendengarkan juga ada. Masalahnya yang jadi momentum bagus itu ketika dia mengatakan boleh kok indah Maliki, indah Hanafi, nah Hambali kalau misalnya nggak syahwat. Ini nih yang sulit ini kita membedakannya itu. Kayak Walid itu umur 60 misal, tapi nikah batin terus dia. Banyak yang dinikahinya. Istrinya sudah 4 mau nambah lagi, haram. Cuman jadinya apa aja? Nikah batin aja sama Walid. Nah, ada nikah batin saya temukan itu. Nah, kalau ada ya boleh lah ya. Maksudnya boleh dikaji, bukan berarti boleh kita lakukan. Pak, pokoknya intinya itu tadi. Kalau misal kita mau bersentuhan, dilihat yang disentuh itu tuha kah? Kemudian tidak ada syahwati. Kalau sudah dua ini terpenuhi, indah Maliki, indah Hanafi wa Hambali, ya juz, boleh untuk disentuh. Tapi kalau dua syarat tadi salah satunya tidak terpenuhi, maka haram. Paling nyaman tuh, paling bahasa kita itulah paling aman ya, paling aman itu yaitu ikut Imam Syafi'i. Sudah diteruskan, sudah dijelaskan dengan imam-imam kita tuh ada yang berbeda ya. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambal itu semua berbeda. Itu situasi kondisi. Bukan berarti mereka pimplan, bukan. Nanti ada juga dari Imam Syafi'i itu ada qaul jadid, ada qaul qadim, ada qaul yang baru, pendapat yang baru, ada yang pendapat yang lama. Karena di suatu tempat itu akan berbeda-beda cara penyelesaian fikihnya itu. Kalau misalnya di daerah kita sama mertua itu biasa aja, nggak ada sama sekali hubungan, aman aja satu rumah. Cuman kalau misalnya ada di satu daerah, mertuanya semuanya masih muda semuanya. Jadi masalah kalau menantu itu jadikan satu rumah. Kenapa? Nanti syahwatnya sama mertua. Jadi bagaimana? Diharamkanlah mertua nanti satu rumah dengan menantu. Itu dilihat sikonnya. Maka sama seperti ini. Kalau misalnya mungkin dari kita ada yang syahwat, walaupun dengan yang tua, maka jangan disalimi. Bagaimana amannya? Ya sudah, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak ya, bapak kepada ibu, ibu kepada bapak. Sudah, minal aidin, cukup. Atau enggak seperti ini, minal aidin. Kalau seperti ini adat-adat orang-orang Arab.
Kalau misalnya dari jauh itu seperti ini kan ya. Seperti ini, gini. Itu ada gerakannya sendiri. Cuman nggak perlu kita kaji ini. Ya. Panjangan. Kemudian yang kedua menyebabkan halal bihalal menjadi halal biharam. Apa? Yang kedua kalamul fadhi, ucapan yang tidak penting. Contoh Bu, Pak, ini tidak saya targetkan ibu saja, tapi bapak-bapak sekarang juga ada yang comel juga. Hati. Setelah datang berkunjung kan ramah tamah itu. Minal aidin, gimana kabar, baik, kerjaan bagaimana, anak bagaimana, sehat segala macam. Ayo monggo makan. Di sesi makan itu akan ada kecanggungan. Kecanggungan itu apa? Enggak ada interaksi. Bakal nanti ada basa-basi. Basa-basi yang dikeluarkan jangan basi banget. Ada kadang, ampun maaf, ini kalimat yang justru menambah gejolak permusuhan. Contoh, lagi makan, datang anaknya, loh siapa ini? Anak saya. Oh, sudah nikah misal. Belum, enggak laku ya, hati-hati. Maka bercanda betul. Ibunya juga, iya belum laku nih, lakuin dong misal. Kecil aja itu. Kemudian sudah ya, nikahnya sudah. Kemudian dilihat kok nggak ada. Ini kan kemarin nikah sudah. Iya nikah, mana anaknya? Belum punya anak. Oh, cek coba siapa tahu mandul. Hati-hati tuh. Itu masalah privasi Pak, Bu. Jangan dicampuri. Itu kalimat basa-basi yang betul-betul basi seperti itu. Nggak layak untuk dikonsumsi sama sekali. Kemudian sudah punya istri, sudah nikah, sudah punya anak. Anaknya lagi dikomeni. Siapa ini? Anaknya itu. Oh, alhamdulillah sudah punya anak. Kok kurus, busung, lapar ya misal. Kena lagi anaknya. Nanti datang anaknya kok gemuk ini, nanti obesitas ini, nanti ini. Itu ranah dia, nggak usah diurusi. Ada anaknya satu, nanti ditanya lagi, loh ini anaknya yang kemarin, kapan nambah? Urusan dia, bukan urusan jenengan. Nambah lagi, nanti bilangin banyaknya anaknya, salah lagi. Nanti akhirnya apa? Sudah nambah anak, kapan nambah istrinya lagi? Nanti jentik seperti itu. Itu kan kalimat yang nggak perlu Bu, ampun maaf, nggak perlu Pak, sama sekali nggak perlu. Cuman kan ampun maaf, kadang ini termasuk juga kalimatul fadhi ketika mufarakah, ketika berpisah. Si A dengan si B berpisah, apa kalimat yang biasanya terucap? Mana ampaunya nih, misal. Kan hal bihalal biasanya duit-duit tuh, ampau-ampauan tuh, mana ampaunya nih? Itu nggak usah disebut itu. Ampun maaf, kalau misalnya yang kita kunjungi orang miskin, nggak ngasih, jenengan pasti mikir, bakhil ini nih, dosa jenengan menjudge dan suuzon dengan orang padahal nggak ada duit deh, dan dia dimintai duit, kepikiran ya Allah mana duit, ngutang, akhirnya nggak mampu bayar hutangnya, dia yang jadi tersisa. Ini hati-hati Pak Bu, nggak perlu sama sekali. Apalagi nanti kenapa rumahnya bentuknya seperti ini, nggak seperti ini, ngurus hidup orang toh. Yang boleh ngurus tuh donatur. Lek jenengan bukan donatur kehidupannya jangan. Nih enggak, nih letaknya sini, letak sini. Enggak boleh, kulkas di sini, ini nanti pemalin. Enggak ada urusan itu. Enggak usah diurusi itu. Itu tuh basa-basi yang terlalu basi itu Pak Bu. Hati-hati. Itu bisa mengakibatkan halal bihalal jadi halal biharam. Kemudian yang ketiga yaitu watahawanu bisuqutil maidah, menganggap pemberian Allah itu sepele. Contoh di halal bihalal itu biasanya akan ada makan-makan ya kan, ada yang beolah soto, ada yang beolah sop, ada yang beolah rawon, ada yang beolah ileran lapar belajar ini nih. Ada yang beolah nasi goreng maut ya lah, mie goreng. Banyak makanan yang disediakan itu harus dipikir-pikir dahulu, bisa nggak ngehabiskannya. Jangan semua dientek ojo. Daging ini enggak pernah makan daging ini. Dagingnya diserop, masukkan ke piring. Pas mama abah sudah selesai, ayo kita pindah ke sebelah, masih penuh dagingnya, masih ada dagingnya, ditinggal. Lek jenengan, ampun maaf, kalau jenengan misalnya tokoh masyarakat yang disegani, dihormati, dita'zimi, mungkin makanan jenengan bakal dimakan oleh rumah. Contoh nih, ampun maaf,
Habib misal, kiai misal, ustadz makan di tempat jenengan, ada sisa, bil barokah kita makan itu. Cuman kalau orang-orang awam ini makan udang diambil, daging diambil, telur diambil, nasinya seiprit gini tuh. Nasi nggak dimakan misal, lauk jadi nasi, nasi jadi lauk, dimakan, ada sisa banyak lagi, ditinggal begitu aja, mubazir. Belum lagi nanti di B makan lagi, di C makan lagi, di D makan lagi. Bagaimana diakalani? Lambung pertama makan daging sedikit aja, lambung kedua di tempat B makan soto sedikit aja, jangan diambil seberataan. Ini kadang ada juga yang membawa kresek. Oh nyaman ini sayang ujinya Cil, bungkus saja Cil, ini bungkus saja, tapi bayar sudah bungkus sate kuan habis. Ini kalau boleh juga. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu dia itu ridha atau tidak dengan perkara tersebut. Ada orang tua, ampun maaf, ya kita tuh ya basa-basi juga. Bu, ulun bungkus bulah, enggi bungkus saja. Bayang melihat bungkusannya penuh, berpikir tuh, banyaknya apa ambil ya. Ulun memadahi ambil aja tuh yang di situ aja, di piringnya misal. Ini kadang mampannya diambil, udangnya diambil, habis ampun orang. Baru jadinya, Cil, nih bungkus makasih lah. Jadinya, sama-sama. Tuh kada ikhlas seperti itu. Itu bagaimana? Haram makanan tersebut. Kenapa? Tidak diridhoi oleh sang pemilik makanan. Jadi otomatis jangan jual nanti berlebihan. Jangan bawa bungkusan dan lain sebagainya. Cukup makan di tempat. Yalah, cukup makan di tempat. Tayyib. Nah, 3 hal ini insya Allah dicoba kita rubah. Jangan sampai dilakukan. Ini yang paling banyak terjadi nih Pak Bu. Jadi apa? Bersalaman sudah, jangan terlalu banyak mediasi, jangan terlalu banyak interaksi. Cukup kalau misalnya ketemu orang, ibu dengan bapak, cukup seperti ini. Jangan seperti artis itu, yang seperti ini diambil tangannya misalnya segini, dah jauhan, jenengan di situ, saya di sini, sudah seperti ini saja. Cukup, jangan terlalu dekat. Taib. Nah, baru kita bahas di kitabnya. Selesai sudahlah. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan, bisa kita aplikasikan, dan mudah-mudahan adat ini bisa kita ubah sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa afdalus sulaha. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum ila anqal wa afdalus sulaha, yang paling afdalnya daripada orang-orang soleh setelah daripada Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa dan lain-lain sebagainya, maka nanti akan turun kepada sulaha, orang-orang soleh. Afdalus sulaha Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Yang paling afdal dari para orang-orang soleh di atas dunia ini, yaitu para sahabat Nabi 4 ini, yang paling soleh. Siapa itu? Pertama Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali. Setelah itu 4 ini, thumma sittatul baquna minal 'asharah al-mubashirina bil jannah. 6 sisanya sahabat Nabi yang janjikan surga. Nanti jenengan catat sendiri itu ya, nama-namanya. Ada khilaf itu. Ada yang ditaruh di 5 ke 7, ada yang namanya di 7 ke 10, itu terserah. Yang penting 10 itu, 4, 6 sisanya itu pada orang-orang soleh yang paling afdol. Orang-orang yang paling afdol kesolehannya. Kemudian thumma ahlul ghazwati Badr. Setelah dari 10 sahabat tadi yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW mendapatkan daripada jaminan surga, kemudian setelah itu masuk kepada ahlu ghazwati Badr, para syuhada yang berperang di peperangan Badar 313 itu. Lawan berapa pasukan? Ada yang mengatakan 3.000, ada yang mengatakan 300. Berarti 1 orang tuh lawan 10 atau 1 orang lawan habis. Kada berasa. Pian kada berasa. Ulun dari tadi mengantuk-antuk sudah Jasidin. Kita habiskan. Thumma ahlu ghazwatul Badar. Setelah ghazwatul Badar, setelah pendekar para syuhada di Badar, kemudian ke peperangan setelahnya, yaitu ghazwatul Uhud. Para syuhada yang ada di peperangan Uhud itu lebih afdal
para manusia yang afdal derajatnya. Kemudian thumma ahlu bai'atir ridwan, yang membaiat ketika posisi baiat ridwan itu paling afdalnya daripada manusia setelah dari yang tadi sudah kita sebutkan. Thumma baqiyatus sahabah, kemudian semua sisanya para sahabat. Jadi yang disebutkan di sini perang Uhud, perang Badar itu siapa-siapa namanya. Kemudian sisanya yaitu para sahabat yang tidak ikut dalam medan-medan ini, yang tidak disebutkan di dalam kelompok-kelompok tadi. Terakhir baqiyatus sahabah, semua sisa sahabat itu afdal. Kemudian setelah sahabat turun ke bawahnya, tsummat tabi'un, yang mengiringi mereka. Maksudnya mengiringi mereka, Nabi sudah tiada, kemudian Abu Bakar Siddiq sudah tiada, Umar, Uthman, segala macam, sampai para sahabat yang terakhir atau Nabi sudah tiada, mereka mendapati sahabat. Nah, itu namanya tabi'un, para tabi'in yang mengikuti daripada jejak para sahabat. Wa afdaluhum, dan paling afdalnya para tabi'in. Tabi'in yang paling afdal yaitu Uwais Al-Qarni. Thumma atba'at tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian sisanya ya para tabi'in wa tabi'in sampai jatuh ke tangan kita para ulama wa syuhada wa salihin di akhir zaman ini. Ini paling afdalnya manusia di atas dunia. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menuntut ilmu agama Allah. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah wal barakah fid dunya wal akhirah, anak cucu keturunan kita saleh dan salehah, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dikabulkan hajat dunia dan hajat akhirat, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang diridhai Allah sehingga apabila meninggal dunia diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ampun maaf radha halalnya, ulun tutup wabillahi taufik wal hidayah wa ridwan inna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddal adzan.